Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na biha wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Sedikit mengulangi kembali bab i'tikaf yang kemarin dijelaskan ya, bahwasanya ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan kalau malam Lailatul Qadar kemarin munhasuratun itu teringkas atau terhitung masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di antara 10 hari bulan Ramadan ada yang lebih diharapkan kedatangan malam Lailatul Qadar kemarin, yakni malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil pun ada yang lebih diharapkan turunnya Lailatul Qadar, yaitu malam 21 dan 23. Namun Sayyidina Umar ibn Khattab mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam 27. Nah, di antara perbedaan ulama tersebut ada yang mengatakan Lailatul Qadar tidak akan berpindah-pindah dari malam awal disyariatkannya atau malam diturunkannya Lailatul Qadar itu mulai zaman Nabi sampai sekarang. Kalau zaman Nabi turun di malam 21, maka sampai sekarang juga tetap malam 21 adalah malam Lailatul Qadar. Tapi pendapat yang lain adalah berpindah-pindah, intaqalah setiap kullasanah ila lailatin min layalil ashri. Berpindah-pindah setiap tahun, namun pindahnya tidak jauh, yakni masih dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu menurut pendapat ulama yang lain. Nah, kemarin salah satu ciri di antara malam Lailatul Qadar adalah pertama, wa min alamatihi annaha takunu la harratan wala baridatan. Ketika malam Lailatul Qadar, maka tanda-tandanya adalah cuaca atau hawa pada hari itu tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin. Jadi sangat nyaman. Bahkan tidak ada yang mengatakan tidak ada angin yang sangat kencang. Seperti suasana yang tenang, damai. Cuaca tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Wa anta telu asyamsu sabihataha baydha. Dan matahari ketika pagi harinya itu muncul dalam keadaan yang cerah, terang. Mungkasaratas sya'a atau mungkasaratas syu'a. Nah, cerah, bersinar, sinarnya pecah, artinya sangat cerah namun menenteramkan. Tidak cerah panas, tidak, tapi cerah tapi nyaman, sejuk. Laisa fiha sya'un katsirin ila an tartafi'a karabhin wa adamu nabhul kallabi, dan tidak ada gonggongan anjing. Misalnya kalau di tempat kita ada anjing, itu pada pagi hari itu anjing tidak mau menggonggong. Itu ciri-cirinya adalah tadi malam terjadi Lailatul Qadar. Pagi harinya anjing tidak menggonggong. Wa fil lailatil qadari la tanakidu nutfatul kafir. Di malam Lailatul Qadar itu orang kafir nutfahnya. Nutfah itu adalah air sperma. Air spermanya itu tidak keluar, tidak kental atau tidak terjadi. Kalaupun keluar pun tidak mengandung sperma, Lah, itu keutamaan Lailatul Qadar. Artinya apa? Di malam itu tidak terjadi pembuahan atau orang kafir itu tidak mengeluarkan sperma, ataupun yang keluar tapi tidak mengandung sperma, hanya keluar cairan. Nah, itu menunjukkan kemuliaan malam Lailatul Qadar.
Dan kenapa kok tanda-tandanya ini Nabi menunjukkan setelahnya? Kenapa Nabi tidak menunjukkan tanda-tanda itu sebelumnya? Kalau sebelumnya kan enak. Karena begini, kalau tanda-tanda Lailatul Qadar itu sebelumnya, kita bisa mencari tanda-tanda tersebut, kemudian ketika sesuai tanda-tandanya, maka kita malam itu beribadah dengan sungguh-sungguh. Lah, Nabi tidak menunjukkan itu. Kenapa Nabi menunjukkan tanda-tandanya itu setelah terjadi? Nah, faedahnya adalah yusannu ijtihaduhu fi yaumiha kajtihadihi fiha. Artinya supaya orang-orang ini bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Kalau tanda-tanda malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar ini kok sebelum datang Lailatul Qadar ditunjukkan sama Nabi, maka ketika tanda-tanda ini saja datang, orang akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika sudah tidak ada tanda-tanda tersebut, maka orang-orang tidak akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika ditunjukkan ini setelahnya, maka orang akan mencari. Kan tidak tahu kalau nanti malam apa enggak, nanti malam apa enggak ini malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar ini nanti malam atau tidak, dicari terus demi mendapatkan keutamaan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar atau Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan maksudnya adalah kurang lebih kalau dijadikan tahun itu kurang lebih 80-an, 80 lebih lah. 80 tahun ya, kalau dihitung-hitung itu, masya Allah, itu umur kita berapa? Itu satu malam saja bisa lebih baik daripada itu. Makanya Nabi menunjukkan tanda-tandanya setelah terjadi Lailatul Qadar, bukan sebelum Lailatul Qadar. Setiap malam wa yundabu ayukthira fi lailatiha min qauli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Makanya setiap malam kita membaca itu. Kalau dibaca orang banyak menjadi fa'fu anna jamak ya. Ini kalau dibaca sendiri fa'fu anni. Makanya setiap malam kita memperbanyak atau menzikirkan setelah sholat tarawih itu sebenarnya hanya untuk mengingatkan setelah tarawih itu ya. Yang sebenarnya adalah kalian tambahin sendiri setelahnya. Artinya apa? Ketika malam nganggur-nganggur sampean zikir Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kalau mengandalkan setelah tarawih itu hanya 3 kali ya. Tapi kalau sampean mau melaksanakan lebih, maka amalkan meskipun tidak dalam selesai sholat tarawih, tetap mengamalkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada juga orang-orang yang diberikan kasyaf, artinya dibukakan mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat datangnya Lailatul Qadar. Artinya orang tersebut ketika waktu itu melihat dengan mata batinnya bahwasanya sekarang adalah Lailatul Qadar. Nah, di antara kalian nanti barangkali ada yang diberikan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu hatinya bisa melihat Lailatul Qadar yang orang lain tidak bisa melihatnya. Amin Allahumma amin. Barangkali nanti kita diberikan Allah kasyaf seperti itu, terbukanya pintu hati atau mata batin seperti itu, maka sunnah hukumnya bagi kita untuk menyembunyikannya, tidak kita tunjukkan kepada orang lain. Artinya sampean melihat, oh ini adalah malam Lailatul Qadar, malam yang luar biasa, dan Allah alhamdulillah menunjukkan kepada saya malam Lailatul Qadar ini, membuka mata hati saya sehingga saya tahu kalau malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Maka sampean tidak atau disunahkan untuk tidak menunjukkannya kepada orang lain. Hei, sesungguhnya saya malam ini dibukakan mata hati saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah malam ini adalah malam Lailatul Qadar.
Nah, maka tidak ditunjukkan seperti itu. Cukup disembunyikan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Li'annaha karomatun. Karena hal itu adalah karomah atau ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu sendiri. Orang lain tidak ditunjukkan, Allah hanya ingin menunjukkannya kepada kamu khusus. Maka beruntunglah orang yang dibukakan mata hatinya, yang ditunjukkan malam Lailatul Qadar. Luar biasa. Wayam bagi katmul karomati, dan sudah semestinya karomah, sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu khususnya, itu disembunyikan, tidak ditunjukkan oleh orang lain. Kalau karomah, kemuliaan ditunjukkan kepada orang lain, khawatir nanti ria, jadi sombong. Orang yang ditunjukkan atau dibukakan mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunjukkannya, memamerkannya kepada orang lain, maka timbul di dalam hatinya perasaan riya, pamer dan sombong. Maka seyogyanya ketika mendapatkan kemuliaan tersebut tidak ditunjukkan kepada orang lain. Disyukuri, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau bukakan mata hati kami karena bisa melihat Lailatul Qadar. Nah, seperti itu, tidak ditunjukkan orang lain. Sekarang saya diberikan Allah Subhanahu wa taala mata hati yang terbuka. Sekarang adalah Lailatul Qadar, semuanya beribadah. Enggak, lebih utama untuk disembunyikan. Di dalam kitab ini musannaf mengatakan bahwasanya wahiyya lahdzatun shaghiratun, mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah sebentar. Lahadzatun itu sebentar, shaghiratun kecil, artinya ya sangat cepat sekali malam Lailatul Qadar tersebut. Lahdzatun shaghiratun berarti kira-kira musannif kitab ini pernah dibukakan oleh Allah, diperlihatkan Lailatul Qadar, karena bisa menerangkan wahiyya lahdzatun shaghiratun ala suratil barqi, seperti gambaran sebuah kilat atau kilatan, gambaran sebuah kilat cepat. Nah, al-khotifi yang sangat cepat loh. Makanya kalau kita hanya sedikit malam itu, satu malam Lailatul Qadar saja, Lailatul Qadarnya istilahnya itu waktu yang tepatnya. Misalnya malam 21 kan tidak satu malam penuh ya. Nah, waktu tepatnya itu hanya lahdzatun shaghiratun, hanya sekejap saja. Nah, makanya dari itu ketika berpuasa malam hari, meskipun kadang-kadang kita agak telat, usahakan tidur itu supaya tetap dinilai ibadah. Meskipun kita tidur, mendapatkan fadilah Lailatul Qadar adalah tidur kalian niati bangun tahajud. Sebelum tidur tetap niat bangun untuk tahajud, untuk beribadah kepada Allah, untuk bangun di malam hari sebelum nanti akhirnya sahur. Itu lebih baik daripada tidur yang tidak ada niatan apa-apa, tidak ada niatan untuk sholat tahajud, itu turu gitu saja. Tapi tidur kalian, saya niati tidur ini untuk nanti bangun melaksanakan sholat tahajud. Maka meskipun ketika malam Lailatul Qadar itu turun satu kilatan dan sampean dalam keadaan tidur sampean dinilai ibadah yang dilipat gandakan sebagaimana Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apalagi ketika itu adalah kita sedang terbangun melaksanakan ibadah sholat tahajud, sholat tasbih, atau bahkan sholat hajat, sholat yang lain, sholat di malam hari. Pas kita sholat ternyata menepati datangnya Lailatul Qadar, maka luar biasa lagi. Itu saya lanjutkan. Walahu lan iku tetep kedue iktikaf, walahu lan iku tetep kedue iktikaf, ailil iktikafi tegese maring tegese kedue iktikaf al-madhkuri kang den tutur syartoni utawi rong syarat. Jadi iktikaf ini menurut kitab Fathul Qorib itu ada dua syarat.
Apa saja syarat tersebut? Ahaduma utawi salah sijine syarponi an-niyatu iku niat. Yang pertama adalah kalian niat. Nah, sebagaimana yang saya katakan atau saya sampaikan kepada kalian kemarin, untuk niat iktikaf adalah nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, atau ada yang mengatakan dihilangkan fi hadzal masjidnya menjadi nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Niat di dalam hati. Kecuali nanti yang sudah nazar, ya, sudah nazar, maka niatnya fardhu lillahi ta'ala karena nazar iktikaf. Wayanwi lan niat sapa mu'takif, yaiku wong sing iktikaf, fil i'tikafi ing dalem iktikaf al manzuri kang den nadari al faridata ing fardhu awin nadaro utawa nadar. Artinya apa? Kalau iktikafnya adalah sunnah bukan karena nadar, maka niatnya adalah nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Tapi kalau iktikafnya adalah hasil dari nadar, kalau saya hari raya atau kalau saya bulan Ramadan ini dibelikan ibu baju baru, saya akan iktikaf 10 hari penuh atau 10 hari terakhir bulan Ramadan ini di masjid. Nah, ini sudah nadar. Saya nadar kalau dibelikan ibu baju baru misalnya, saya akan iktikaf di masjid 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti hukum iktikaf bagi dia adalah fardu karena sudah didahului nadar. Maka ketika dia iktikaf, niatnya adalah nawaitul i'tikafa fardhon lillahi ta'ala. Atau nadar, nawaitul i'tikafa nadaron li adain nadari, untuk mendatangi nadar, li adain nadari fardhon lillahi ta'ala. Nah, seperti itu ya, untuk i'tikaf yang nadar atau yang fardu. Syarat yang kedua, yang pertama adalah niat kalau iktikaf. Yang kedua adalah wasani utawi kang kaping pindho al-lubsu iku kendel fil masjid ing dalem masjid. Syarat yang kedua adalah berdiam diri di dalam masjid. Nah, berarti iktikaf tidak boleh dilaksanakan di selain masjid. Di rumah tidak namanya iktikaf, di mushola juga tidak. Iktikaf lazimnya adalah dilaksanakan di dalam masjid. Wala yakfilan ora cukup apa iktikaf fil iktikaf fil lubsi ing dalem kendel utawa meneng qadrat tumakninati kelawan kira-kirane tumaknina. Iktikaf tidak cukup berdiam dirinya itu hanya sekedar seperti tumaknina atau sekedar kadarnya ukurannya tumaknina, tidak bisa. Tapi yang dinamakan iktikaf adalah lebih dari itu. Tumaknina, qadra tumaknina adalah sekira cukup mengucapkan subhanallah. Itu namanya tumaknina. Salat itu ada salah satu rukun yakni tumaknina. Lah tumakninanya di dalam salat adalah sekira cukup mengucapkan subhanallah. Untuk iktikaf tidak boleh diam dirinya di dalam masjid ini hanya sekedar cukup mengucapkan subhanallah. Meskipun tidak mengucapkan subhanallah, ini adalah kira-kiranya, kadarnya, ukurannya. Sampai datang masuk masjid, nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Setelah membaca doa masuk masjid, yakni Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian duduk di dalam masjid, sekira cukup mengucapkan subhanallah, kemudian kalian kembali pulang. Apakah sudah bisa dinamakan iktikaf? Tidak bisa. Karena iktikaf itu harus lebih dari mengucapkan subhanallah, kadarnya. Artinya apa? Artinya harus lebih panjang dari itu. Bali ziyadatu, balik tambah
alaihi ing atasi kodrat tumaknina bihaitsu yusamma kelawan sekene den arani zalikal lubsu apa mengkono kendel engkufan ing iktikaf. Sekiranya yang kita berdiam diri di masjid tersebut itu bisa dinamakan iktikaf, tidak hanya sekedar mampir. Nah, kalau sampai sekedar datang ke masjid kemudian duduk sebentar sekira tumaknina kemudian kembali lagi keluar masjid, keluar pulang maksudnya, tidak kembali lagi, maka tidak dinamakan iktikaf, ya itu jenenge mampir dok. Paham maksud saya? Paham ya? Sampean masuk masjid niat iktikaf, di dalam masjid sampean cuma duduk sekira cukup mengucap subhanallah kemudian langsung berdiri bangun keluar masjid pulang, nggak kembali lagi, pulang, maka belum bisa atau belum cukup dinamakan iktikaf. Harus lebih dari itu, lebih dari kadar atau ukuran mengucapkan subhanallah. Artinya meskipun tidak mengucapkan subhanallah, artinya ukurannya saja, ukuran waktunya cukup mengucapkan subhanallah. Harus lebih dari itu, diam diri 15 menit, setengah jam, 1 jam, atau bahkan 3 jam misalnya di dalam masjid. Nah, itu dinamakan iktikaf. Meskipun di dalam masjid juga tidak melakukan zikir, wirid atau sholat, hanya sekedar duduk saja. Yang penting tidak membicarakan perihal duniawi, ya, tidak boleh haram membicarakan masalah duniawi di dalam masjid, masalah dagangan, masalah harta. Nah, itu tidak boleh ya di dalam masjid. Nah, itu harus lebih dari kadar subhanallah. Itu baru bisa dinamakan iktikaf. Paham nggih? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.